Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampai sekarang ada di Best Western Hotel Jakarta untuk menghadiri undangan dari Kemendes memberikan paparan materi mengenai bahan-bahan untuk modul yang nantinya digunakan oleh TPP, tim pendamping profesional desa dari Kementerian Desa Republik Indonesia. Di hari ini KP akan memberikan materi tentang bagaimana menyusun proposal bisnis dan menggali potensi bisnis untuk KDMP yang berkolaborasi dengan BUMDes nantinya. Mudah-mudahan modul ini bisa dipergunakan untuk lebih membantu proses bisnis yang KDMP di seluruh Indonesia. Ini kooperasi, fasilitasi perizinan mereka, sama join, selling, dikolek itu semua. Kalau satu petak doang, saya kemarin lihat Bobby Bos itu butuh 1 hektar jerami itu untuk 1.000 liter. Misalkan dia mau bisnis kue basah, kalau nanti risikonya nggak laku, basi nggak? Basi, itu risiko kan? Tapi kalau sembako, ada risikonya nggak Bapak Ibu? Ada tapi minim. Ada istilahnya ketika apa? Kelembapan ruang, misalkan beras. Jika mereka tertarik, mereka investasi ke kita. Modalnya cuma itu. Tapi bagaimana cara membuat proposalnya ini kan? PR-nya ada di situ. Ya. Nah ini yang kita sama-sama nantinya bahas. Menjaga fokus membantu perusahaan. Klaster produksi sama klaster simpan pinjam. Dibuat di master plan tadi, bagaimana dia membuat ide bisnis yang sesuai apa yang dilihat di desanya si para pendamping. Misalkan gini, saya semuanya banyak pohon pisang, tadi dibilang pohon pisang banyak. Apa ya kira-kira idenya apa? Bikin keripik pisang berbagai varian. Bisa ekspor nggak? Bisa Pak. Bawang putih aja kualitas Indonesia bisa ekspor ke Korea. Gak diapa-apain tuh bawang, tapi asli Indonesia. Bayangin itu loh. Nah, dia membuat satu produk, terus dia coba mengembangkannya, masuk ke kategori apa? Tadi gerai itu maksudnya ke konsumsi. Gerai. Nah, klaster produksi apa? Budidaya ikan. Saya melihat tadi di Google Map, kita buka aja potensi desa Muliharja misalnya. Itu kelihatan tuh, dia penghasil apa? Dia ada di situ kan? Nah, dilihat di situ masuk ke apa? Budidaya apa? Produksi. Dan kalau bisa dibuat alur prosesnya. Misalkan desa A, dia bagian produksi barang mentahnya. Pertanyaan saya, karena KDMP ini selalu membawa asas memperpendek rantai pasok. Nah, saya sebenarnya penasaran apa sih sebenarnya rantai pasok itu, apa hubungannya juga dengan BMC, Business Model Canvas. Gitu, karena kebetulan materi PB 3 ini adalah kaitannya bagaimana nanti memposisikan relasi antara KDMP dengan lembaga ekonomi desa lain yang sudah ada dan bisa jadi itu sudah berkontribusi secara ekonomi yang signifikan gitu. Nah, apakah teori rantai pasok dan juga BMC ini bisa kita pakai di dalam pembelajaran ini untuk nantinya mempermudah rekan-rekan di desa dalam implementasinya. Itu pertanyaan kami. Terima kasih Pak. Baik Bu, ini sebetulnya materi kemitraan, makanya nggak ada di sini. Ada di 41 di sebelah. Tapi nggak apa-apa saya jawab ya. Jadi begini Bapak Ibu, saya sudah minta juga kemudian kemarin bisa nggak saya ngisi langsung ke kemitraan karena ada hubungan. BMC kalau saya petakan tadi partner, saya nggak ada papan tulis ya. Kalau saya orang-orang Bapak Ibu bikin BMC itu pasti ada keterkaitan dengan bagaimana mereka memulai bisnis. Tadi jangan berpikir sinergi tapi kolaborasi. Ya, bedakan itu Bapak Ibu. Kalau sinergi pasti ada ego sektoral tadi. Mereka harus punya program satu-satu kan. Jadi kalau kolaborasi mereka kumpul bareng, mereka membuat program bersama dan semuanya setara, sama seperti forum tadi Bu. Tidak ada Kadin punya kekuatan besar, dia punya modal enggak. Semuanya sama tapi bekerja sebagaimana tusinya masing-masing. Ya. Nah, ini sebetulnya bisa memperkuat bagaimana mereka mengisi itu dibagi dua. Ada partner supply, ada partner marketing. Disebutkan di situ institusinya.
Kalau misalkan partnernya supplier, contoh misalkan siapa yang bisa tulis punya pertanyaan yang berdayakan nggak ada, berarti dia tusinya menyuplai. Si Bumdes ini berdiri sebagai penyuplai. Oh, Pok Darwis dia sebagai apa? Sama, saya juga sebagai penyuplai. Apa yang disuplai nanti sebutkan di situ. Jadi Pok Darwis sebagai penyuplai. Jadi tusinya jelas siapa berbuat apa. Itu namanya kolaborasi. Nah, ini saya jawab di sini ya Bapak Ibu. Jadi buat program kebersamaan, bahkan bentuknya forum tadi itu, yang ada Pok Darwisnya, yang ada apa tadi Bumdesnya, KUD-nya. KUD kalau memang udah ada sempat pinjam, jalanin. Jadi si KDMP jangan lagi tadi modelnya channeling. KDMP modelnya channeling, ngambil duit dari KUD. Dia merekomendasi. Nah, dia akan menjawab dari relasi tadi partnernya. Terus marketing di mana nih marketingnya? Siapa yang berbuat marketing? KDMP. Yaudah KDMP sebagai marketingnya. Siapa lagi? Kadin dilibatkan nggak? Kadin masukkan di situ. Apa lagi? Dinas masukkan di situ. Ya di partner. Beda seperti segmen. Kalau segmen lebih ke kategorinya apa. Tapi kalau ke partner berbicara institusinya siapa. Di partner, ke partner diisi aktivitasnya baru nanti apa. Nih semuanya udah kumpul. Yuk kita bikin BMC bareng. Aktivitasnya apa nih? Ya udah kita bikin pengolahan pisang. Semuanya setuju. Si Pok Darwis dia akan menyuplai apanya? Bahan baku plastiknya misalkan. Si Bumdes menyuplai apanya? Pisangnya. Ini tepungnya. Ini terus nih. Jadi dibuatlah forum tersebut supaya apa? Mereka bisa kolaborasi. Ya, makanya harus dipahami antara kolaborasi dengan sinergi tadi. Kebanyakan berlakunya masih sinergi, tapi ngomongnya itu kolaborasi. Bisa dikatakan dengan BMC. Nah, kalau memang mau saya bisa gambarin kalau ada papan tulis. Ibu mau ngasih contoh, misalkan aktivitinya apa, customer-nya siapa, nanti digambarkan di BMC tersebut. Ke 9, 6 gerai. 6, 7-nya kan itu dari apa ya? Apa potensi wilayahnya masing-masing. Bisa. Atau dibuat satu-satu. Jadi supaya fokus karena nanti aktivitasnya jelas. BMC gerai sembako. Ya, dibikin satu. Ya, karena nanti gini Bu. Nanti BMC ini jadi dashboard. Tempel tuh di kantornya koperasi. Ini yang gerai sembako. Oh, ini enggak relevan nih. Karena si HIPMI udah enggak kerja sama, hapus di partnernya. Wah, si Bumdes enggak nyuplai lagi nih pisang, diganti sama PT ABC. Coret, hapus. Betul. Satu BMC, satu bisnisnya supaya fokus. Nah, rantai pasok tadi sebetulnya. Nasinya beda ya. Oh, nanti saya semua nih. boleh yang hubungan dari sini dulu deh. Boleh. Saya bisa jawab ya, saya sepengetahuan saya. Rantai pasok. Kemudian nih tambah JP nih beli. Bercanda ya Bu. Nah, jadi gini, rantai pasok itu sebetulnya bisa dipersingkat oleh KDMP dengan cara apa tadi? Kebutuhan kan ini ada dua nih, konsumtif sama produktif. Konsumsi sama produksi. Itu kan KDMP tengah-tengahnya nih. Jadi misalkan di kelurahan A itu dia memproduksi padi. Di kelurahan B, di desa B itu membutuhkan padi, beras. Ya kan? Nah ini kan bisa saling rantai pasok, nggak harus dia langsung masuk ke Tengkulak dulu, masuk dulu ke PT Indofood, baru ke Bulog dulu, baru dia dapat SPHP, enggak, tapi dipotong. Betul. Nah ini yang tadi yang dibilang partner tadi Bu, tadi kan partnernya ada dua tuh, partner supplier sama partner marketing. Digambarkan di situ, siapa yang butuh produk ini? Kita bicara sembako, siapa yang butuh, siapa yang nyuplai? Di partner, kayak partner. Kenapa saya bilang kayak partner dahulu dibanding activity? Karena di partner itu kita bisa tahu rantai pasok itu bisa kepotong nih. Operasi? Yes. Rasional? No.